Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. InsyaAllah kita coba jawab pertanyaan yang masuk. Saat kita ingin hijrah menjadi lebih baik sebagai seorang wanita, apa hal utama yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus diketahui sebagai seorang wanita, dan dari mana dipelajari ilmu-ilmu yang belum diketahui, sedangkan kita hanya sendiri, susah mencari teman, lingkungan juga belum mendukung, takutnya nanti salah langkah. Taib, yang pertama sekali dari materi-materi agama yang mesti diprioritaskan, diutamakan tentu masalah akidah, khususnya masalah mengetahui tujuan apa kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tujuan apa kita dilahirkan oleh Allah, dilahirkan dari rahim ibu kita, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, sementara yang lain mungkin sudah mati dalam kandungan. Maka tujuan kita hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Sehingga disebutkan oleh Syekh Hafiz Hakami dalam matan Sulamul Wusul, kurang lebih 300-an matan, beliau sampaikan di awal-awal matan, awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid idh huwa min kullil awamir a'zamu. Beliau sampaikan yang pertama sekali wajib diketahui oleh seorang hamba adalah ma'rifatur rahman, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah. Tujuan kita datang menyembah. Lalu siapa yang akan kita sembah? Tentu kita harus lebih tahu. Diketahui Allah Subhanahu wa taala melewati ayat-ayatnya, melewati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita yakini secara umum, pertama Allah itu ada. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Esa atau tauhid di rububiyahnya, hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang mengatur alam, hanya dia yang menguasai, hanya dia yang menyembuhkan, hanya dia yang mendatangkan manfaat, mudarat. Ini di awal-awal harus kita pahami supaya nanti tidak jatuh ke kesyirikan, sehingga menyematkan sifat mengetahui yang gaib, menyembuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik dosa paling besar. Berarti yang paling ini harus kita jauhi pertama sekali. Yang kedua adalah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya zat yang layak untuk disembah, tidak ada yang lain. Tempat kita mengadukan urusan, tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita atau yang akan kita tuju tatkala kita salat, yang akan kita tuju tatkala kita puasa, beribadah, bernazar, menyembelih, supaya nanti tidak jatuh dalam syirik ibadah. Dan yang ketiga, kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama Asmaul Husna wa Sifatul Ula, nama-nama yang baik. Bukan sekadar hafal lomba nasyid Asmaul Husna sana sini dapat juara, tapi tak tahu maknanya apa. Apa itu maknanya Allah Subhanahu wa taala Muhaimin? Apa maknanya Jabbar, Mutakabbir dan yang lain? Maka ini perlu juga pengilmuan. Dalam masalah ini perlu juga pengilmuan. Ini masalah akidah secara umum yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas mulai dari Selasa besok. Dan saya sarankan untuk di awal-awal ini, saya sarankan untuk menyimak kembali kajian kami 2 tahun yang lalu tentang koreksi masalah akidah dan ibadah. Ada 20 kali pertemuan setelah salat subuh waktu saya pulang dari Mekah 2 tahun yang lalu. Ini ada.
dan telah kita selesaikan. Saya sarankan untuk mengikuti di awal-awal, ikuti itu, dan insya-Allah taala dia sudah mencakup. Kemudian apalagi sebagai seorang wanita kita ingin hijrah, yaitu mengenal masalah inti yang selalu kita lakukan, salat. Meskipun tidak hafal dalilnya secara detail, tapi yang jelas bagaimana cara salatnya Nabi, maka ini perlu kita perhatikan. Oh, saya tidak tahu bagaimana secara detailnya. Untuk di awal-awal tidak masalah. Dan kita sarankan juga ada contohnya cara berwuduk sesuai sunnah. Ada di Yufid. Coba nanti dibuka di YouTube Yufid TV contohnya. Nanti di situ ada cara berwuduk sesuai sunnah, cara mandi junub sesuai sunnah, cara salat sesuai sunnah. Dan itu hanya butuh melihat untuk salat 7 menit, 10 menit paling lama. Meskipun belum paham nanti apa yang maksudnya dalil-dalil di balik itu, benarkan bacaan kita ini. Kemudian juga masalah aurat, ini khusus wanita, penting sangat. Karena laki-laki insya-Allah taala mau keluar sudah pasti menutup aurat. Umumnya begitu, tapi wanita jarang. Katanya menutup tapi belum tentu sesuai syar'i. Menutup tapi sempit, menutup tapi transparan. Yang seperti ini di awal-awal mesti diperhatikan. Dan alangkah takutnya kita kalau Nabi, ketika Nabi sampaikan sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada 2 jenis atau 2 bentuk orang di neraka yang belum aku lihat. Artinya tidak ada di zaman Nabi. Terus kalau tidak ada zaman Nabi, berarti zaman kita sekarang ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah. Salah satunya adalah nisa'un 'ariyah kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumitatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Mereka yang berpakaian tapi seperti telanjang. Nah, ini mesti kita ketahui. Termasuk juga masalah halal haram. Karena muamalah setiap hari kita lakukan. Dan ditakutkan nanti apa yang kita lakukan setiap hari ternyata masuk dalam lingkaran minimal kalau tidak haram, syubhat. Nah, ini kan kita makan setiap hari. Dari situ kita hidup. Bagaimana akan menikmati ibadah? Bagaimana nanti kita akan merasakan kelezatan berpuasa, salat malam? Ternyata yang menghalangi kita itu adalah yang masuk ke dalam tubuh kita tidak halal. Kalau tidak haram minimal syubhat, dan ini dihindari. Maka insya-Allah taala sedikit-sedikit saya sarankan coba dibeli buku ensiklopedia Kamil. Iya. Dia sebetulnya judul aslinya ini Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami, ringkasan fikih Islami. Judul terjemahannya Ensiklopedia Kamil. Dia ringkasan sebetulnya, tapi jumlah halamannya kurang lebih 1200 halaman. Iya, ini hampir kita tamatkan di Jeddah. Tapi begini, tak usah contohnya 1200 kapan mau tamat? Sedangkan Ramadan saja kita tamatkan sekian sinetron. Coba kita ingat berapa sinetron sudah kita khatamkan dari dulu. Iya. Sudah banyak. Masa buku tidak kita jadwalkan, dan itu untuk keselamatan akhirat kita di sana. Okeylah contohnya tak khatam, tapi minimal nanti kita ada ragu masalah tertentu, masalah akidah. Di situ sepertiga bukunya masalah akidah. Nanti ada masalah fikih semuanya sampai akhir, termasuk fikih-fikih mungkin yang jarang kita temui, seperti fikih qisas atau masalah budak contohnya. Ini juga ada dibahas di sana. Saya sarankan membeli buku ini, Ensiklopedia Kamil, cetakan Darussalam. Ada buku lain yang juga mirip dengan itu, buku Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Andai kita programkan saja setiap hari membaca 10, contohnya 10 halaman, kita hanya butuh 120 hari. 120 hari tidak sampai setengah tahun. Dan ini dalam rangka mempertahankan hidup abadi kita di akhirat sana. Maka ini coba diprogramkan proposal akhirat kita.